Selamat datang bersama saya Yudhistira Arisandi, dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Fakultas Ekonomi UNAS Situbondo, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang studi kelayakan bisnis yang berkaitan dengan aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana manajemen sumber daya manusia itu, saya akan menyampaikan bahwasanya peran strategik manajemen sumber daya manusia itu adalah menjelaskan apa manajemen sumber daya manusia dan bagaimana kaitannya dengan proses manajemen. Selanjutnya adalah akan memahami mengapa MSDM itu penting bagi semua yang akan menjadi seorang manajer. Proses manajemen SDM itu berusaha mengisi staf-staf yang ada di dalam perusahaan itu. Proses itu dilalui dengan perencanaan SDM, ya, sampai dengan karyawan yang kompeten dan kinerja tinggi mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Jadi itu nanti harapannya perusahaan itu bisa berkembang dengan adanya sumber daya manusia yang dimiliki. Adapun job analisisnya, jadi analisis pekerjaan itu adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan serta menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan. Selanjutnya, hasil dari analisis pekerjaan bisa disampaikan secara deskriptif pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Nah, di sini adalah langkah-langkah analisis pekerjaan. Tentukan dulu kegunaan hasil informasi, kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi itu, seleksi orang yang akan diserahi jabatan, kumpulkan informasi analisis jabatan, verifikasi kebenaran, susun uraian pekerjaan, ramal atau perhitungkan kembali kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, berikut ini adalah contohnya, ada spesifikasi pekerjaan yang sudah ada di situ, ya. Berikutnya ini adalah contoh-contohnya. Nah, berikutnya kalau kita tujuan merekrut karyawan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya dengan sesuai kualifikasi kebutuhan perusahaan, ya, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan yang terbaik. Proses rekrutmen adalah merekrutmen merupakan upaya pencarian dan perolehan sejumlah kandidat karyawan. Proses rekrutmen itu adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah pelamar yang secara potensial qualified. Berikutnya, proses rekrutmen itu sendiri diawali dari perencanaan sumber daya manusia sampai dengan kandidat siap untuk diseleksi. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja itu. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan lowongan yang dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Proses seleksi internal, mutasi, penawaran terbuka, penempatan kembali. Sumber eksternal berikutnya adalah iklan agen tenaga kerja, pemerintah swasta, lembaga pendidikan, sampai ke kegiatan magang. Perencanaan rekrutmen, jumlah orang yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, manajer lini seharusnya menyadari jika ada keterlambatan nantinya. Menemukan kandidat, internal kandidat, job position, memperkerjakan karyawan yang terdahulu sebagai pilihan jika pasar tenaga kerja terbatas. Berikutnya, menawarkan bonus uang atau beberapa manfaat untuk organisasi. Terus adalah bekerja secara temporer pada proyek yang berbeda, menghemat pada komisi agen. Perencanaan suksesi meyakinkan ketersediaan suksesor yang tepat untuk pekerjaan senior di masa yang akan datang. Nah, sumber-sumber ini meliputi adalah iklan,
agen tenaga kerja, headhunters, rekrutmen lewat universitas, referral dan walk-ins, internet, sumber-sumber lain. Analisis sumber rekrut internal, ada kelebihan dan kelemahannya. Kita bisa lihat di sini. Berikutnya konsep penarikan rekrutmen dari dasar job spesifikasi, peraturan pemerintah yang kita lihat, sampai ke metode tertutup atau terbuka. Seleksi dan tes karyawan, seleksi dilakukan proses dengan mana perusahaan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak menjadi karyawan. Pendekatan seleksi, sistem seleksi. Berikutnya adalah kita lewati secara selektif atau seleksi surat lamaran tersebut sampai ke tes tertulis. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut kita sampaikan nantinya. Kalau kita ketahui proses wawancara itu bisa tertulis, ya, wawancara pendahuluan, selanjutnya ada tes tertulis, psikologis, tes kesehatan. Jika tidak sesuai dari situ maka akan ditolak. Selanjutnya kalau sesuai semuanya maka karyawan akan diterima. Itu adalah orientasi karyawan pada pelatihan, di situ pengembangan, terus kebutuhan pelatihan, selanjutnya sampai ke arah langkah-langkah dalam proses pelatihan, penilaian kebutuhan, sampai ke evaluasi dan umpan balik. Pengembangan secara formal, pengembangan secara informal. Berikutnya teknik pelatihan dan pengembangan bisa menggunakan metode praktis on job training, ya. Itu juga akan teknik-teknik yang sering digunakan. Itu kita lalui seperti adanya coaching dan penugasan sementara. Teknik pelatihan dan pengembangan, metode simulasi. Terus ada juga di sini teknik presentasi informal, kompensasi. Kita berikan kompensasi untuk karyawan, pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung. Berikutnya kompensasi karyawan, semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik. Nah, berikutnya beberapa konsep tersebut kita akan berikan gaji, upah. Beberapa konsepnya adalah upah insentif, ada benefit and service, terus komponennya adalah kompensasi sampai ke arah tunjangan siklus hidup. Untuk mutasi, biasanya itu memindahkan dari karyawan A itu tadi bisa ke tempat A dan ke tempat B. Nah, ruang lingkupnya adalah bisa mutasi horizontal, ya, bisa mutasi vertikal. Ada juga yang merit system, ya, ini adalah karyawan berdasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah atau objektif dari hasil prestasi pekerjaannya. Nah, begitu juga selanjutnya adalah banyak-banyak model mutasi. Di situ bisa dipilih sesuai dengan kriteria yang ada. Promosi sekarang, promosi adalah perpindahan yang memperbesar karyawan ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan bahwa karyawan tadi itu dapat berprestasi sehingga memiliki kinerja yang tinggi. Nah, tujuan promosi itu tadi menimbulkan keuntungan berantai, ya, dalam perusahaan karena timbulnya lowongan berantai tadi itu. Tujuan promosi di situ disampaikan juga. Sampai ke asas-asas promosi. Selanjutnya adalah formasi, ya, pengalaman itu juga jadi pertimbangan, kecakapan itu juga jadi pertimbangan dalam promosi karyawan. Syarat-syarat promosi juga itu adalah kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Nah, jenis-jenis promosi itu adalah promosi sementara, promosi tetap. Selanjutnya adalah sampai kita menuju akhir, biasanya kita sampaikan pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan kerja itu adalah dengan PHK berarti berakhirnya kegiatan atau keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Alasannya bisa undang-undang, keinginan perusahaan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, atau perusahaan dilikuidasi. Pemutusan hubungan kerja ini alasannya adalah
sesuai dengan undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan diberhentikan dari suatu perusahaan, misalnya karyawan anak-anak, karyawan WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang, itu diberhentikan sesuai undang-undang. Nah, selanjutnya semua itu bisa kita lihat di sini ya, terkait dengan pemutusan hubungan kerja, konsep-konsepnya di situ kita bisa pahami. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi manajemen sumber daya manusia kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tetap berkarya.